Hai Tentunainer, selamat sore di hari Rabu sore ini. Seperti biasa bakal Resna temenin Tentunainers ya, disikat seputar informasi kesehatan. Dan bahasan kali ini menarik banget loh Tentunainers, mengenai diabetes atau kencing manis Tentunainers. Makanya kita pantengin ya, bakal ngobrol-ngobrol nih Resna bareng sama apoteker Didi Permana dari Promkes RSHS Bandung. Oke, kita mau invite coba ya, kita masih menunggu dulu Tentunainers. Nah, sudah ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gimana Teh? Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak baik? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai Tentunainers dan penonton di sini. Saya Resma yang akan memandu jalannya sikat seputar informasi kesehatan kali ini. Dan kali ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Didi Permana Apoteker ya. M-Farm ya Pak ya, Ya, betul? ya, betul. Ya betul, tentunya di sore kali ini bahasanya menarik banget loh mengenai kencing manis ya Pak ya. Namun kita tidak Ya, akan betul. mengulas jauh mengenai hal itu. Kita akan mengulas mengenai cara yang baik dan benar seperti apa dalam mengkonsumsi obat kencing manis ini. Namun sebelum lebih jauh Pak, boleh di-spill sedikit mungkin ya. Barangkali ada yang belum tahu penyakit kencing manis itu seperti apa gitu. Apakah sama dengan diabetes atau berbeda gitu. Boleh Pak di-spill sedikit dulu. Oke, baik. Terima kasih sambutannya Teh. Ya semoga pertama saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum untuk semuanya. Oke, sedikit saja mungkin kalau mengenai kencing manis sudah banyak ya yang sering mendengar gitu. Bapak A gitu katanya penyakitnya kencing manis, Ibu A katanya penyakitnya kencing manis. Jadi sebenarnya kencing manis itu sebenarnya adalah suatu penyakit atau keadaan di mana saat tubuh kita ada gangguan di dalam menghasilkan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu kan untuk berguna untuk mengambil glukosa ya, atau misalnya gula mungkin yang kita kenal dari dalam darah. Ketika ada gangguan misalnya insulin pankreasnya itu rusak atau hanya sedikit menghasilkan hormon insulin, akibatnya kadar gula darahnya akan berlebih ya. Jadi tidak bisa diambil semua ke dalam sel seperti itu. Nah, kondisi itu yang disebut sebagai diabetes mellitus seperti itu. Baik, Singkatnya, seperti itu. ya. Oke, singkatnya seperti itu. Berarti itu bisa sembuh ya, Pak ya? Sembuh tidak sih, hanya bisa sangat bisa untuk dikontrol ya. Mungkin itu yang harus uh, diketahui, diperhatikan oleh orang awam, terutama untuk penyandang diabetes mellitus sendiri. Tidak usah takut bahwa sebenarnya diabetes mellitus itu sangat bisa untuk dikontrol gitu, asal menjalani terapi dan diet sesuai dengan anjuran dokter dan apoteker seperti itu. Oh, seperti itu ya tentunya dan para pendengar di sini. Jadi untuk kata sembuh di dalam penyakit diabetes atau kencing manis ini adalah lebih ke terkontrol gitu ya, Pak ya. Iya, Dengan tentunya betul. ada cara-cara tersendiri. Nah, kita langsung saja masuk ke pada cara-cara tentunya pengkonsumsian obat seperti apa. Mangga Pak Didi. Ya, untuk biasanya obat yang sering digunakan pada pasien diabetes mellitus, itu yang paling sering biasanya ada namanya metformin ya. Itu yang paling sering metformin, sama yang kedua itu biasanya dari seperti glimepirid. Nah, untuk yang saat ini yang paling sering itu ada lagi sih sebenarnya insulin ya. Bukan insulin untuk kondisi-kondisi tertentu saja ya. Insulin kan suntik, kalau tadi yang saya sebutkan di awal seperti metformin atau glimepirid itu adalah yang diberikan secara oral atau diminum karena bentuknya adalah tablet ya. Nah, untuk metformin sendiri itu kan dokter kasihnya bisa bervariasi, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Metformin itu digunakannya itu sebaiknya saat makan atau sesudah makan, karena uh, efek samping yang maksudnya efek yang paling sering ditimbulkan biasanya pada sebagian besar pasien itu adalah gangguan pencernaan ya. Jadi metformin memang sebaiknya diminum
saat makan atau langsung sesudah makan. Sedangkan tadi golongan golongan apa namanya, sulfonil urea seperti glimepirid, glibenclamid. Walaupun glibenclamid sekarang sudah sangat jarang sih dipakai ya. Itu minumnya adalah 10 menit sebelum makan, 5 menit sampai 10 menit sebelum makan, tapi jangan lupa makanannya sudah ada di depan pasien. Takutnya nanti obatnya sudah diminum, ternyata pasien atau pendamping minum obat belum menyiapkan makannya, atau keasikan ada kegiatan lain, misal terlupa ngobrol gitu kan, akhirnya nanti gula darahnya bisa drop seperti itu. Obat tadi sebenarnya bisa sih bikin drop gula darah, makanya dalam diabetes kan memang unik ya, jadi harus kita tuh sebagai pasien dan sebagai keluarga pasien juga harus aware dan peduli gitu, apalagi kalau yang sakitnya keluarga kita gitu, kapan sih keadaan gulanya drop, kapan enggak gitu. Nah saat itu kan bisa kita berikan penanganan segera di rumah seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi Pak menarik, metformin ya, yang Ya. efek sampingnya adalah ke pencernaan. Jadi ketika sesudah konsumsi yang metformin ini, terus imbasnya nanti misalnya sering pup misalnya atau yang kayak gitu, berarti itu nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, biasanya kayak sebah gitu ya, atau nggak enak sih. Mungkin di awal-awal ya, tapi banyak juga sih yang tidak mengalami hal itu ya. Kan efek samping tidak terjadi pada semua pasien seperti itu. Ya bisa diatasi. Kalau yang seperti tadi Teteh sebutkan sih emang masih umum sih. Biasanya gangguan pencernaannya adalah seperti itu. Mungkin kalian lebih parah kayak mual gitu ya, sama muntah seperti itu Teh. Oke, jadi jangan takut ya Pak ya, kalau pas Ya, abis minum metformin terus pencernaannya agak-agak, ih kok jadi beda kayak gini gitu, itu jangan takut berarti ya Pak. ya, Oke, menarik, menarik. Oh iya, by the way, tentu Niners atau pendengar di sini juga kalau misalnya pengen nanya-nanya boleh langsung aja di komen ya, di komen-komen aja, atau misalnya mau ke WhatsApp kita juga boleh di 081 12 10 10 29 ya, atau langsung di komen aja nanti biar kita ngobrol chit-chat bagaimana cara konsumsi obat untuk kencing manis dengan benar. Next ya Pak, Resna mau tanya lagi nih, berarti tadi kalau yang Glimebirin ya Pak ya, yang kedua. Glimepirid, Oh ya, Makede, itu Glimepirid. dikonsumsinya sebelum makan, berarti memang kalau misalnya habis makan tuh nggak akan naik gitu gula darahnya ya Pak ya? Atau seperti Iya, apa enggak. cara kerja? Kalau karena kan efek kerjanya itu kan meningkatkan pengeluaran insulin. Jadi sebaiknya memang minum dulu obatnya. Jadi diharapkan insulinnya sudah keluar, nanti makanan masuk kan kadar gula darah akan normal gitu, karena insulinnya sudah dihasilkan oleh tubuh pasien seperti itu. Oh, oke. Menarik, menarik. Berarti yang memang umum ada dua ya Pak ya, ada metformin sama Glimebirin ini. Gitu. Yang Kalau paling misalnya sering, yang paling paling sering dipakai ya, apalagi di vaskes tingkat 1 ya, seperti puskesmas, klinik, itu memang kedua obat itu sih yang paling sering digunakan. Oke, kalau di apotek-apotek mungkin yang dijual di pasaran itu biasa dijual apa tidak Pak? Obat-obat gula ya, obat-obat gula kan memang harus resep Hmm. dokter ya. Mungkin kalau misalnya pasiennya lupa, belum kontrol, sehari 2 hari, biasanya sih apotek masih suka ngasih kan. Sedangkan terlebih dahulu memang apoteker di apotek juga harus melakukan wawancara terlebih dahulu ke pasiennya atau keluarganya. Apakah memang pasien tersebut memang sudah didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter, lalu memang obat sebelumnya apa dan cara minumnya bagaimana, untuk cross check gitu, apakah benar sih ini teh penderita pasien DM yang memang sudah mendapatkan terapi dari dokter. Tapi kalau misalnya untuk awal sih ya jelas dari dokter dulu terapinya. Oke, baik. Jadi memang harus sesuai dengan resep dokter ya Pak ya. Iya. Baik. Ini ada yang bertanya dari Kang Sepso. Kalau buang air nggak pernah tuntas, selalu ada buntutnya, itu gejala apa ya dok? Oh ya, kebetulan saya apoteker ya, Pak. Siapa nih? Akang Sepso ya. Iya, mungkin bisa
Kalau keseringan mah bisa konsul dulu aja ya ke dokter ya. Seperti itu Kang Sepso, pernah buang air besar nggak pernah tuntas ya. Sebaiknya konsultasi aja. Iya, takut salah Ke juga ya dokter. Pak ya. Hmm. Gitu. Baik. Next lagi mungkin Pak tadi kalau misalnya ada kan Bapak sebelumnya ngobrolin tentang terapi dan juga diet. Kalau misalnya terapinya ini bentuknya seperti apa ya Pak? Kenapa teh terapi bagaimana maksudnya? Kalau misalnya terapi dan juga diet tadi Bapak spill di awal gitu ya, untuk cara mengontrolnya adalah dengan terapi dan juga diet. Oh Biasanya iya, kalau misalnya terapinya itu seperti apa bentuknya? terapinya ya tadi ya jelas dengan kalau terapi sudah dengan apa namanya obat-obatan tadi yang sudah saya sebutkan bisa anti diabetik oral, contohnya metformin seperti itu, glimepiride, eh, dan anti diabetik suntik juga bisa seperti insulin. Juga biasanya dokter kan menyarankan juga dengan diet, maksudnya dietnya seimbang gitu antara karbohidrat, lemak, protein, bukan berarti sama sekali nggak boleh makan karbo, nggak boleh makan manis gitu kan, nggak. Tapi memang biasanya sudah diberikan porsinya saat kontrol. Biasanya dokter juga suka eh, sekalian memberikan tips untuk dietnya bagaimana. Jadi emang itu sih, jadi terapi dengan diet tuh kalau dijalankan itu akan memberikan hasil yang optimal pada pasien diabetes tersebut. Oh, oke, mengerti. Jadi memang terapinya dalam bentuk obat ya Pak ya, dan juga dietnya karena memang kalau misalnya diabetes itu biasanya gula darah naik ketika setelah makan ya Pak ya. Iya, betul. Setelah makan. Kan ada gula darah prandial sama emang yang puasa ya. Makanya dicek semuanya kan untuk memastikan pasien tersebut diabetes mellitus atau bukan seperti itu. Oke. Nah tadi Pak ke ngobrolin bulan puasa nih karena sekarang sudah mau bulan puasa berarti tadi yang metformin dikonsumsinya bisa 2 kali 1 hari atau seperti apa Pak? Atau sesuai dengan anjuran dokter? Sama berarti ya sebelum Iya, sebelum biasanya kalau misalnya metformin kan tadi saya sampaikan bisa dokter suka ada yang kasih 2 kali, ada yang kasih 3 kali ya. Kalau yang kasih 2 kali itu sih sebenarnya masih masih mudah sih ngaturnya, yaitu satu saat buka puasa diminumnya, satunya sesudah sahur ya. Tapi kalau sehari 3 kali itu biasanya sih kita menyarankannya kalau misalnya obatnya sehari 3 kali, jadi yang saat buka puasanya tuh minum dosisnya tuh double ya, oh double ya. Jadi nggak jadi 3 kali ya, karena kan kondisinya saat puasa. Takutnya kalau misalnya di tengah-tengah antara sahur dan buka kan takut drop gitu ya gulanya. Jadi emang yang lebih safety mah ada yang didobelkan di saat buka puasa. Jadinya 2 kali maksimal. Kalau memang anjurannya awalnya 3 kali. oke. Kalau yang glimebirin itu gimana Pak? Boleh diulang lagi Kalau kah? ya, kalau glimepiride, karena kan glimepiride itu kan aturannya kan sehari 1 kali ya. Sehari 1 kali, biasanya kan minumnya pada waktu bukan bulan puasa. Nah, bagi yang menjalankan ibadah puasa, itu sebaiknya diminumnya dipindah. Bukan saat sahur, bukan saat pagi, berarti bukan saat sahur, tapi saat buka puasa diminumnya. Untuk glimepiride ya, karena glimepiride biasanya efek untuk menurunkan kadar gulanya tuh besar ya, suka bikin tiba-tiba gula darah turun gitu. Jadi lebih aman diminumnya saat buka puasa. Seperti itu. Oke, mengerti Pak saat buka puasa. Kalau misalnya tadi Pak, ada case di mana misalnya kita lupa nih, kan tadi sebelum makan, 10 menit sebelum makan ya yang glimebirin itu. Jadi kalau misalnya nanti udah kelamaan gitu ya Pak, nggak makan lupa itu biasanya ada efek samping kah atau mungkin dari optimalisasi obatnya yang kurang ke tubuh kita? Kalau lupa sih ya mungkin dari ya jadinya bisa sih, jadi kadar gulanya ya khawatirnya kan tinggi lagi gitu ya. Mending kalau misalnya cuma sekali sih masih mending, kalau misalnya berhari-hari kan khawatirnya eh, tadi tidak optimal efek terapinya, akhirnya kan ada hal-hal yang ya memperparah perjalanan penyakit kan bisa ya, kalau kadar gula tidak terkontrol kan, apalagi gula darah kan
diabetes mellitus kan biasanya komplikasinya kan suka ke pembuluh darah kecil. Nah, khawatirnya nanti ke arah sana. Oh, Itulah yang betul yang kita tuh suka bilang ke pasien, pokoknya jangan takut minum obat, jangan lupa teratur ya. Kalau masih ada pendamping di rumah, sering diingatkan gitu. Kalau misalnya di jam-jam minum obatnya, segera minum gitu obat untuk obat-obatan pasien diabetes. wah, betul sekali. Berarti memang support systemnya juga ya Pak ya. Ya Pengingat betul, mungkin karena sama lumayan alarm teh HP sangat, ya. ya sangat membantu karena kan pengobatannya lama ya. Ya, Oke, tidak bisa dipungkiri pasien juga mungkin ada bosen, apalagi kalau misal obatnya banyak, selain diabetes mungkin ada penyakit lain gitu kan, jadi tambah banyak, jadi kan ada jenuh. Itu peran peran keluarga memang sangat membantu sekali. sangat dibutuhkan berarti ya Pak. Iya, Berarti betul. rata-rata kalau misal, tapi bisa lepas nggak sih Pak kalau misalnya diabetes ini dari obat? Setahu saya sih enggak ya. Jadi emang harus harus tetap minum. Kalaupun nanti misal ada eh, misal penyakit lain atau misal seperti gangguan ginjal atau apa, kan dosisnya bisa disesuaikan. Nah, kalau sampai saat ini sih masih memang continue ya seumur hidup seperti itu teh. Agak lumayan berarti ya Pak. Bener tadi Iya, kenapa support memang system panjang. benar Betul. sekali. Dah, agak-agak ngeri dan lumayan juga ya Pak ya. Iya, Tapi tentunya kita harus memberikan semangat terus kepada para diabetes sih ya Pak ya, penderita diabetes. Karena iya, kalau terutama itu yang kami sering sampaikan gitu kan, kan biasanya pasien DM kan seringnya ada penyakit lainnya seperti hipertensi gitu ya, kebanyakan ya maksudnya. Oke, jangan takut minum obat. Kadang banyak yang nanya ke kami gitu, Pak, ini kan ibu saya, bapak saya, atau saya sendiri obatnya banyak banget nih. Pertanyaan orang awam nih banyak. Nanti kalau saya minum, apakah ginjal saya tidak cepat rusak? Itu pertanyaan yang paling banyak. Pertanyaan yang paling banyak ke farmasi, mungkin ke dokter juga sama. Nah, iya kan? Jadi kami sampaikan bahwa untuk pasien diabetes mellitus, kalau obatnya tidak diminum secara kontinu gitu kan, atau putus-putus gitu kan, putus-putusnya apalagi lama, malah itu akan lebih mempercepat kerusakan ginjalnya gitu. Nah, makanya Bapak Ibu jangan takut mengkonsumsi obat diabetes secara rutin, kan sudah dipantau terus tiap bulan oleh dokter ya. Saat kontrol kan pasti dokter menanyakan, ada keluhan nggak sih selama minum obat ini gitu ya. Siapa tahu sekarang enggak, nanti pas kontrol ada. Nah itu kan nanti kan dicek kan apa sih masalahnya, apakah dari obat atau bukan gitu. Jadi kan masyarakat tidak perlu takut seperti itu teh. wah, baik, mengerti, mengerti Pak. Memang ini ya, dari segi keteraturan berobat juga kan, apalagi Itu nomor satu komplikasi penting ya banget. Pak ya. Agak Mm. lumayan nih obatnya juga selain obat diabetes, obat hipertensi, dan lainnya juga pastinya sering Biasanya dikonsumsi. Tuh, biasanya suka ada teman-teman obatnya yang lain. gitu, iya. Karena memang berbeda dari yang lain ya kalau misalnya penyakit diabetes ini gitu kayak selalu ada aja gitu. Tapi kan tadi ternyata sembuhnya itu bukan kata oke sembuh, oke bisa lepas dari obat nggak kayak gitu ya Pak ya. Tapi Iya memang enggak. harus tetap kontrol. Nah, cara mengkontrolnya adalah dengan terapi dan juga pola makan yang baik juga ya Pak ya. Dietnya juga harus bagus ya Pak ya. Gitu. Iya betul, Baik. dan pasti kan cek lab lah lebih baik ya kalau misalnya cek lab teratur gitu kan, untuk mengecek kadar gulanya bagaimana gitu kan. Itu akan lebih baik lagi. Kan sekarang juga sudah banyak ya alat-alat yang mudah digunakan untuk itu mah, untuk kontrol aja, kontrol pasien dan dibantu oleh keluarga gitu ya, sambil nanti menunggu yang dari dokter, dicek secara berkala menggunakan di laboratorium seperti itu nggak apa-apa untuk monitoring di rumah kadar gula darahnya bagaimana. Benar. Kalau monitoringnya biasanya minimal berapa kali? Satu minggu kah? Satu hari gitu, Pak? Atau seperti apa? Oh, itu sebenarnya nggak ada ini sih, paling seminggu sekali juga sudah cukup ya kan. Nanti kalau pasien DM kan pasti kontrol 1 bulannya ke dokter, nanti kan konsultasi lagi sama dokter gitu ya, seperti itu. 1 minggu sekali udah bagus deh kontrol. Apa cek cek gula darah mandirinya sudah bagus.
Karena sudah banyak juga ya Pak ya di apotek-apotek juga Resna suka Mm, lihat ada cek gula darah katanya. Itu juga nggak terlalu mahal ya Pak ya, nggak sampai 100 enggak, ribuan ya. iya, banyak banyak juga sekarang pasien atau keluarga yang beli sendiri gitu kan supaya bisa di rumah, bisa kapan aja, gitu. Eh, Oh, mudah gitu kan tidak. baik. Terima kasih Pak Didi ya. Dia udah ngobrol-ngobrol nih. Mungkin boleh kalau dari Resna sih pertanyaannya sudah ya karena tadi sudah jelas sekali. Ada dua ternyata ya ada dua obat yang sering dikonsumsi oleh para penderita kencing manis atau diabetes mellitus ini gitu ya. Boleh mungkin yang terakhir dari Pak Didi closing statement mungkin ya baik berupa advice gitu ya atau misalnya pengingat lagi seperti apa Mangga. Silakan. Iya, advice-nya mungkin bisa saya ulang lagi yang tadi ya, karena ini penting banget gitu untuk pasien penderita diabetes mellitus. Jangan lupa untuk selalu minum obat secara teratur. Jika ada keluhan nanti disampaikan saat kontrol ke dokter atau kalau misalnya keluhannya sangat mengganggu ya segera aja ke klinik terdekat ya, kontrol dengan dokter dan sebulan sekali itu juga sama harus wajib untuk tetap kontrol ya karena kan biar dokter tahu perkembangannya bagaimana gitu ada keluhan-keluhan apa aja yang dirasakan pasien atau ada efek samping obat yang timbul atau tidak gitu. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk minum obat diabetes secara rutin setiap hari sepanjang waktu gitu ya karena itu akan memberikan uh, manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak minum obat atau takut minum obat atau putus-putus minum obat. Itu aja teh closing statementnya. Baik, Masya Allah keren banget nih Pak. Tadi udah jelas banget ya, advice-nya juga. Tadi udah kita ulang-ulang ya, tentu Nairis dan para pendengar di sini. Pokoknya tetap semangat terus untuk para diabetes di sini. Terima kasih banyak Pak Didi atas informasi ilmu yang diberikan pada sore hari ini disikat seputar informasi kesehatan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak, bisa bertemu lagi baik secara virtual maupun nanti mungkin ya kita diberikan Amin. Ya, kesempatan bisa main-main ya, nih Radio MDK ke RSHS Bandung Promkesnya ya tentunya. Terima ya, kasih banyak tim ya, terima dari kasih. Promkes RSHS Bandung ya Pak ya. Sehat selalu Pak Didi. Wassalamualaikum Betul juga teh warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, tentu Nainers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Pak Didi Permana ya, apoteker dari Promkes RSHS Bandung. Tentunya seru banget pembahasannya. By the way, kalau nggak salah udah hampir 2 bulan belakangan ini, pembahasannya selalu ada mengenai diabetes mellitus gitu, atau kencing manis. Karena memang zaman sekarang itu banyak banget ya, tentu Nainers, ternyata diabetes itu bukan hanya menyerang orang-orang dewasa gitu ya, tapi menyerang juga anak-anak juga ada. Dulu juga kita kan sempat bahas mengenai hal itu. Dan jangan lupa kalau misalnya advice dari Pak Didi tadi tuh ya, jangan lupa tentunya jangan takut untuk makan obat tentunya ya. Dan makan obatnya harus teratur ya tentunya. Dan kalau misalnya pengen teratur, ini memang dibutuhkan effort yang agak lumayan juga ya. Karena saking teraturnya, harus teraturnya. Apalagi untuk jangka waktu penggunaan obat dari diabetes mellitus atau kencing manis ini kan hampir seumur hidup ya. Karena kan tadi dari diabetes mellitus ini tuh tentu Niners lebih ke bukan sembuh bahasanya ya, tapi terkontrol gitu. Sehingga harus memang mungkin bisa dikatakan ketergantungan sama obat, tapi jangan takut tentu Niners ya. Justru itu yang akan menyelamatkan para diabetesi sekalian. Tentunya tentu Niners minggu depan semoga kita bisa ketemu lagi tentunya disikat seputar informasi kesehatan dengan bahasan yang seru dan menarik juga. Tentunya insya Allah tetap bersama dengan Promkes RSHS Bandung. Tentunya see you. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Nanti Resna bakal save juga live ini ya. Jadi jangan khawatir kalau yang ketinggalan. Bye bye tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.